Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini mungkin buat kalian yang sudah mengikuti saya dari sebelum video ini, pasti udah nonton kan video-video yang memang tentang keislaman. Ada beberapa video ya, mungkin ada 4 kurang lebih. Dan sekarang di video kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi yaitu sesuai dengan judul. Apa? Iya, betul sekali. 5 fitrah manusia. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, bagaimana sih, apa saja sih fitrah manusia? Kalian boleh tonton video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa, no skip. Kalau misalkan kalian di skip, nanti bisa jadi ada kesalahpahaman yang mungkin bisa jadi menurut saya seperti ini, tapi kalian mendengarnya tuh seperti ini. Jadi jangan sampai kalian skip ya videonya. Oke, langsung aja, ini dia videonya. Nah, baiklah teman-teman, jadi 5 fitrah manusia sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa natful ibiti wa taqlimul adfari wa qassus syarib. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tuntunan fitrah ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis. Nah, baiklah teman-teman, dari hadis tersebut tadi sudah kita baca bersama-sama bahwa ada beberapa fitrah manusia, yaitu ada 5 fitrah manusia. Nah, yang pertama yaitu al-khitan atau khitan. Nah, sudah barang tentu kita sebagai umat muslim itu ada yang mewajibkan dan juga ada yang mensunahkan khitan. Nah, dari khitan sendiri itu artinya apa? Jadi, khitan itu mungkin kita bisa mengartikannya sebagai memotong. Nah, kalau untuk laki-laki, itu biasanya memotong kulit zakar atau memotong kulit yang menutupi zakar. Nah, kalau misalkan untuk perempuan, itu memotong sedikit daging bagian atas farji. Jadi, kulit yang berada di atas farji, atau kita biasanya menyebut dengan ini. Nah, adapun khitan itu banyak sekali manfaatnya. Kita sebagai umat muslim sudah umum lah, sudah kita banyak temui bahwa di daerah saya pun, kalau misalkan anak laki-laki yang mungkin umurnya minimal 3 tahun itu sudah melakukan khitan, karena memang khitan itu sangat dianjurkan atau sangat, kalau di sini tuh diwajibkan untuk melakukan khitan. Karena memang apabila kita tidak melakukan khitan, maka berbagai penyakit mungkin bisa menyerang. Nah, jadi manfaat dari khitan sendiri itu, yang pertama, kita bisa terhindar dari penyakit kelamin. Nah, kemudian bisa mengurangi resiko kanker. Selain itu, dengan melakukan khitan juga, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah menikah, itu bisa memaksimalkan ketika kita melakukan hubungan intim. Jadi, kalau misalkan kita melakukan khitan, itu semuanya bisa sehat. Kalau misalkan kita tidak melakukannya, itu bisa jadi penyakit kelamin dan lain sebagainya itu lebih mudah untuk menyerang diri kita. Nah, sekarang yang kedua yaitu istihdad, atau kita bisa menyebutnya dengan memotong atau mencukur rambut kemaluan. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin merasa cuek, kemudian tidak peduli karena memang bodo amat lah, soalnya kan di dalam ini. Nah, itu menurut aku itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terlalu cuek, kita terlalu nggak peduli dengan hal yang satu ini, itu bisa jadi menjadi sarang penyakit. Karena kita bayangin aja, kalau misalkan kita mempunyai rambut kita gimbal, rambut kita nggak diurus,
nggak pernah dipotong, itu kan bisa jadi menjadi sarang penyakit. Bahkan bisa jadi ada kutunya. Kebanyakan kalau misalkan kita memiliki rambut yang menjadi sarang penyakit berkutu, pasti itu sangat-sangat tidak nyaman, dan bahkan penyakit kelamin bisa menyerang kita semua. Nah, dan di dalam Islam itu mensunahkan untuk mencukur rambut kemaluan. Jadi sekarang buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah memotongnya, belum pernah mencukurnya, yuk kita langsung pergi ke kamar mandi dan mengurusnya, membersihkannya, merawatnya, supaya kita itu lebih sehat dan lebih terhindar dari berbagai penyakit kelamin yang menyeramkan. Karena memang dalam Islam tadi sudah saya sebutkan itu disunahkan. Nah, tetapi di sini hati-hati. Kalau misalkan kalian ingin mencukur atau memotong rambutnya, itu tidak boleh oleh orang lain. Karena untuk mencukur rambut ini itu hanya orang-orang tertentu yang boleh melakukannya. Misalnya kita sendiri, kemudian ya mungkin orang-orang yang diperbolehkan, misalnya suami istri. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk menyuruh orang lain memotong, mencukur, itu sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh. Ya, ingat itu teman-teman. Itu poin yang kedua. Nah, sekarang poin yang ketiga, yaitu apa tadi? Ya, betul. Wanatful ibiti, atau mencabut bulu ketiak. Nah, ini sama halnya dengan tadi poin yang kedua. Kalau misalkan kalian yang masih cuek juga, itu sangat tidak dianjurkan, karena memang apalagi ini ketiak gitu ya. Kalau misalkan kita tidak merawat ketiak, sudah pasti badan kita pun bau, badan kita tuh gak wangi. Coba kalau misalkan kalian deket sama seseorang, dengan seseorang yang memang badannya itu bau, pasti kita gak nyaman dan kita gak mau kan berada di dekat dia. Nah, kalau kita pun tidak ingin seperti itu, maka kita juga harus bisa menghindari hal tersebut. Kita juga harus bisa menghargai, menghormati orang lain dengan cara merawat diri kita, yaitu salah satunya mencabut bulu ketiak. Nah, bulu ketiak pun tadi, maksud saya, memotong bulu, mencukur, mencabut bulu ketiak pun itu disunahkan di dalam Islam. Nah, kalau misalkan mencabut bulu ketiak ini, itu boleh kita menyuruh orang lain atau meminta bantuan orang lain, dan disunahkan itu dimulai dari ketiak yang sebelah kanan, ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi poin yang kedua itu kan tidak diperbolehkan menyuruh orang lain. Nah, kalau untuk poin yang ketiga ini itu boleh-boleh saja kita meminta bantuan orang lain, dan kalian boleh melakukannya itu dari sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian kita melakukannya kemudian ke sebelah kiri. Selain itu, kalau misalkan teman-teman memang tidak kuat, tidak bisa untuk menahan rasa sakit, karena memang kalau misalkan dicabut itu otomatis kita akan merasa kesakitan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak kuat dengan rasa sakit karena dicabut, itu kita bisa saja melakukan dengan alat perontok bulu. Itu kan sekarang sudah banyak sekali alat perontok bulu. Nah, itu pun diperbolehkan. Yang penting kita bisa merawat, kita bisa membersihkan ketiak kita supaya lebih sehat, lebih wangi, dan terhindar dari bakteri-bakteri yang mungkin bersarang di ketiak kita. Nah, baiklah, untuk poin keempat yaitu wataqlimul adfar, atau memotong kuku. Nah, buat teman-teman nih, bahkan bukan hanya satu atau dua, itu bahkan banyak sekali teman-teman yang mungkin membiasakan membanjangkan kuku, itu lebih baik kita hindarin ya. Karena kenapa? Karena dalam Islam itu dilarang membiarkan kuku kita itu panjang selama 40 hari. Jadi kita itu disunahkan 40 hari itu memotong kuku. Jadi jangan lebih dari 40 hari kita membiarkan kuku kita itu panjang. Karena memang kuku itu adalah salah satu dari
anggota tubuh kita yang menjadi sarang penyakit, sarang kuman. Nah, kalau misalkan kita makan dengan kuku panjang, kebayangkan di dalam kuku kita itu bahkan sudah pasti kuman itu bersarang di kuku kita. Maka Islam itu mensunahkan kita untuk memotong kuku jangan lebih dari 40 hari. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin malas, yang mungkin bahkan sengaja memanjangkan kukunya berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, sampai ketika kuku kita dipotong itu berdarah sampai berdarah. Nah, lebih baik itu dihindari ya teman-teman, karena kurang baik juga untuk kesehatan kita. Adapun waktu untuk memotong kuku itu bisa kita lakukan kapan saja, termasuk pada hari Jumat. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini hari kerja jadi nggak boleh potong kuku, enggak. Kita itu bebas, kapanpun kita ingin memotong kuku itu dibolehkan saja. Poin kelima yaitu waqasu syarib, atau apa? Siapa yang tahu? Ayo, waqasu syarib yaitu memotong kumis. Nah, buat kaum pria, buat kaum laki-laki, dan buat kaum Adam, itu disunahkan memotong kumisnya. Nah, jadi kita itu sebagai perempuan, bahkan kalau misalkan melihat laki-laki yang memang kumisnya itu panjang sampai menutup bibir, itu kelihatannya sangat tidak indah, bukan? Nah, kalau misalkan buat kalian para pria yang memanjangkan kumis tetapi memotong jenggot, itu sangat mungkin keliru ya menurut saya. Jadi lebih baik kita itu memotong kumis dan kita membiarkan jenggot panjang, karena itu memang disunahkan. Nah, di sini pun ada hadisnya, fusyawarib a'ful laha. Nah, jadi potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Jadi kalau kumis itu harus dipotong, jangan dibiarkan. Kebayangkan kalau misalkan kumis kita tuh nggak dipotong, kumis kita tuh nggak dipotong. Kalau misalkan kita makan, bisa jadi nasi dan lain sebagainya itu bersarang di kumis sekalian ya. Kalau misalkan kita makan kemudian makanannya itu bersarang di kumis, itu kan sangat-sangat kelihatannya pun tidak indah sekali. Ya, jadi mulai sekarang kita harus rajin-rajin mencukur kumis. Dan kalau misalkan jenggot itu disunahkan untuk dipanjangkan atau dibiarkan saja. Baiklah teman-teman, mungkin itu adalah 5 fitrah manusia. Nah tadi, jadi yang pertama itu apa tadi? Yang pertama yaitu khitan, kemudian yang kedua yaitu jangan lupa memotong rambut kemaluan. Kemudian yang ketiga yaitu mencabut bulu ketiak. Kemudian yang keempat itu jangan lupa memotong kuku. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu adalah mencukur kumis. Nah, kalau misalkan kita itu tidak keluar dari fitrah tersebut, berarti kita sudah keluar dari fitrah manusia yang 5 ini. Jadi, buat teman-teman sekalian, mungkin kita bisa mengamalkan 5 fitrah manusia sesuai hadis ini. Dan saya mohon maaf apabila saya menyampaikannya itu kurang jelas dan mungkin kurang lengkap, bisa ditambahkan melalui komentar di bawah. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan mohon maaf apabila banyak sekali salah kata dan perbuatan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.